Selamat pagi, Bung Tobia. Perkenalkan nama saya Mesal Veronica. Kami dari tim 8 di sini akan mempresentasikan mengenai analisa yang dilakukan terhadap data yang sudah kami kumpulkan. Judul analisa kami adalah perbandingan random forest dan gradient boost dalam perancangan mesin learning untuk memprediksi potensi ketidaksesuaian penerimaan negara. Secara garis besar, tahapan yang dilakukan adalah pertama, abstraksi dan pendahuluan. Ini berkaitan dengan literatur dan kajian permasalahan. Yang ketiga, metodologi, yaitu teknis pelaksanaan yang kami gunakan. Keempat, pembahasan hasil materi dan kemudian kesimpulannya. Abstraksi ini dimulai dari eh, penjelasan singkat terhadap penelitian yang kami lakukan. Jadi data yang digunakan itu adalah data dari instansi yang memberikan layanan kepada eh, perusahaan lain dalam bentuk jasa. Khususnya di sini adalah data penerimaan. Instansi ini adalah instansi negara dan jasa yang diberikan itu adalah eh, jasa pengujian, pengujian terhadap eh, objek seperti bermacam-macam yang akan diberikan hasilnya dalam bentuk sertifikasi. Secara khusus, permasalahan yang mau dihadapi adalah terdapat perbedaan pencatatan pembayaran dengan layanan yang diberikan. Kemudian tidak ada transparansi pendapatan secara real time, tidak ada peringatan ketika tidak ada ketika terjadi ketidaksesuaian pembayaran, dan tidak ada sistem prediktif untuk membantu manajemen mencari solusi untuk peningkatan layanan. Ini adalah alur Krips TM yang digunakan untuk memahami data. Pertama adalah business understanding, memahami usaha dari data yang kita gunakan. Jadi usaha di sini adalah laboratorium yang mengadakan pengujian dalam bentuk hasil layanan, yaitu laporan dari laboratorium. Batasan ruang lingkup kami di sini adalah terkait di eh, penerimaan uang atau pembayaran dari konsumen serta pengerjaannya dari laboratorium. Data understanding, di sini kami memahami data yang telah dikumpulkan. Datanya itu menunjukkan apa, variabel apa saja yang ada di dalam data, dan berapa banyak data yang bisa digunakan. Data preparation di sini eh, untuk menyempurnakan data, menghapus data duplikat, mengisi data yang hilang, dan menstandarisasi format sehingga semuanya seragam. Variabel yang akhirnya kita gunakan yaitu jenis layanan, nama pelanggan dan kategori, metode pembayaran, nilai pembayaran, durasi pelunasan, durasi penyelesaian, dan ketidaksesuaian serta selisih pembayaran. Berikutnya adalah pengklasteran pengklasteran berdasarkan data penerimaan dan variabel yang sebelumnya menggunakan metode K-means. K-means di sini menggunakan RStudio dan nilai K optimal yang dipakai adalah 3 sesuai dengan nilai SSE-nya, di mana nilai SSE ini juga bisa dilihat dari eh, grafik penurunan, dan yang paling optimal di sini 3. Sehingga bisa dilihat dari tampilan gambar, ada 3 klaster yang terbentuk dengan pembedanya warna hijau, merah, dan biru. Berikutnya penggunaan metode machine learning
untuk memprediksi keterlambatan pembayaran. Di sini ada metode random forest dan gradient boosting. Di sini dari analisa yang dilakukan, akurasi menggunakan random forest itu 96%, sedangkan dengan gradient boosting itu 94%. Ini adalah evaluasi hasil clustering sebelumnya berdasarkan eh, nilai atau angka pembayaran serta durasi pelunasannya. Berikutnya perbandingan algoritma naive Bayes dan decision tree, di mana menggunakan decision tree akurasinya lebih tinggi 99,7%. Untuk penggunaan teknis terhadap instansi tersebut, maka strategi untuk implementasi yang kami ajukan di sini eh, menggunakan machine learning random forest, kemudian mengintegrasikan model ke dalam sistem ERP dan atau business intelligence agar dapat menghasilkan atau menampilkan data secara real time, kemudian mengoptimalkan arus kas dengan sistem prediksi untuk mengetahui apakah potensi terlambat bayarnya itu besar atau kecil. Kemudian melakukan pelatihan terhadap personil di bagian keuangan untuk memahami hasil dari teknologi yang digunakan dan bisa mengambil keputusan yang bijak. Berikutnya, memastikan semua personil patuh terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, kesimpulan kami bahwa terhadap permasalahan penerimaan ini dapat diatasi ke depannya dengan penggunaan beberapa teknologi yang sudah kita sajikan. Berikut eh, presentasi dari kami. Semoga dapat diterima. Apabila ada kesalahan, eh, mohon diberikan saran dan kritik untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Sekian saja, Bu Tobia. Baibah, maaf. Terima kasih.